lakukan hal ini dimudahkan dan dilancarkan. Teman-teman, siap? Siap. Lanjut. Puskesmas Jatiasi lagi reakreditasi ya? Iya. Pulangnya malam ya? Iya. Revisiannya banyak ya? Sedikit. Puskesmas Jatiasi Spektakuler. reakreditasi. Siap paripurna. Mana semangatmu? Di sini semangatku. Di mana semangatmu? Di sini semangatku. Di mana semangatmu? Di sini semangatku. Tunggu lagi tuh, Pak. Kita dari itu benar-benar sangat-sangat apa sih namanya menegangkan ya, karena belum ketemu langsung aja sudah tegang. Pas hari kedua lebih tegang, ini sangat-sangat apa yang terbayang ini di TV beda, pas datang beda ya. Alhamdulillah ternyata Dr. Tri dan Pak Trio sangat-sangat humble ya, humble, mengajarkan, dan banyak sekali masukan kemarin yang kami terima. Jadi apa namanya di hari ketiga ini insya Allah mudah-mudahan kami lebih siap dan kami akan menerima apa yang jadi temuan pada puskesmas kami di hari kedua. Itu saja, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai penutupan nanti. Hari pertama sampai saat ini datang terus. Saya salut dengan komitmen Kota Bekasi. Hari ini saya melihat ada juga nanti mungkin siangan ya Dok ya, kepala-kepala puskesmas kemarin juga datang lagi. Jadi seperti dulu ya Dok ya, ikatannya kuat antara kepala puskesmas, antara dinas kesehatan dengan bawahnya, yaitu kami terutama puskesmas ya. Tapi dengan rumah sakit pun dulu saya merasakan dekat dan kami bisa selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan. Gigi pun saya temukan hanya ikan cupang ya. Iya, iya. Saya sampai bilang ini anaknya cupang. Oke. Kemudian ini kunjungan Bapak kita ke Posyandu, ya. Saya lihat ada dukungan itu, mereka semua ada. Ini cukup komplit ya, dan cukup mereka bersama-sama dengan Posyandu untuk datang walaupun akreditasi ya. Kadang-kadang kan orang bilang ya udah nggak usah datang, tapi ini akan puskesmas dengan masyarakat sekitar terlihat antusias mereka mengikuti acara yang puskesmas adakan. Jadi perbaikan dokumen udah kayak dosennya kita ya. Betul Pak, jadi dosen. Kemudian ini unit farmasi
proses pengadaan OT sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Kemudian dokumen STK, RKK belum terdapat di unit. Saya nggak tahu hari ini apakah sudah disiapkan. Oke. Proses orientasi pegawai yang belum seragam, mungkin unit KIA ada jalur via sekolah yang belum terlihat. Proses kredensial belum berjalan dan dokumen STK, RKK belum terdapat di unit. Proses orientasi pegawai sudah sesuai. Ini dari PKSD. Kemudian ini saya yang menemukan kartu siapa kemarin namanya ya? Jeng ya? Jeng berat ya jengnya? Soalnya saya bilang aduh berat dong katanya. Lumayan berat tapi akhirnya berhasil juga dia angkat. Dan dia berhasil melakukan pas ya simulasinya cukup bagus berarti. Nah, saya sengaja tidak cari orang yang dekat-dekat dengan saya karena orang dekat biasanya udah siap. Karena briefing kan udah dilakukan sebelum saya kasih ya kan. Sebelum saya datang tuh mesti ke briefing ya dong ya. Nah, kamu lagi bagian ini sama dong saya oh gitu. Iya. Yang jauh, yang menghindar. Nah itu yang dicari yang menghindar. Kainnya kualitas waktu yang diperlukan untuk mencapai SOP, kemudian analisa terhadap nilai kritis. Jadinya kita diskusi di situ. Ya alhamdulillah walaupun saya sebesar, tapi memang gercepnya luar biasa menjadi asik. Tepuk tangan dulu dong untuk saya. Saya kurang lebih sekitar 2 jam di sini, tapi perubahannya pas kemarin saya bilang, wah luar biasa ya berubah. Termasuk kemarin itu terakhir di yang saya nggak temukan sulit tuh. Saya nggak buka-buka panel listrik. Saya nggak ditunjukkan di situ. Ya, jadi nggak ada. Padahal memang kita kalau di listrik kan ada kaki api ya, titik api, mana oksigen, mulai barang meledak terbakar dan ada api itu pasti akan meledak. Terus selanjutnya hanya sedikit masukan terhadap time respon genset. Memang genset di puskesmas tidak begitu signifikan, beda dengan rumah sakit. Rumah sakit itu ada pasien yang dirawat, ada pasien yang ada di ICU yang memang emergensinya sangat-sangat luar biasa sehingga gensetnya dipisah. Tetapi responnya sendiri terkait dengan kita sudah berusaha sebenarnya. Makanya saya tanya, ini udah nyalain belum? Sebelum saya masuk ke ruangan dokter, ini udah nyalain belum? Udah dok. Ini dokter Kala apa? Sudah dihitung dok, katanya 1, 2, 3, 4, sampai 8 ya sekarang. Baru lagi ke tempat saya, itu belum nyala-nyala. Nah udah nyala, mati lagi. Nah pas pagi kedua barulah saya nyampe ke dokter. Dok, ini kan jam istirahat ya nggak dihitung berarti. Ya ini memang puskes kita jarang mati lampu. Ya, kita jarang mati lampu. Begitu mati lampu, kita juga memang posisinya agak kelelahan ya. Karena puskesmas paling lama itu memang 24 jam itu hanya ponet. Tetapi di luar itu kita jam 2, jam 4 sudah mengurangi aktivitas. Artinya tidak sampai 24 jam. Tapi krusialnya di sini adalah hal yang kecil yang tadi disampaikan bahwa ini tidak terduga, justrulah mentrislah yang terjadi tadi ada fishbone dan lain sebagainya. Itu harusnya dimasukkan ke dalam situ terhadap proses maintenance dan proses uji coba. Ketika dimatikan berapa sih, nyalain lagi berapa sih? Jadi tidak ada lagi istilah yang disebut dengan dadakan atau dalam semua harus terprepare ya. Sekecil apapun kita harus coba melakukan manajemen resiko. Satu lagi ya terakhir izin Bukadis hadir sekarang sedang di Jati Makmur. Kemarin tadinya mau disuit ke sini dulu, tapi arahan beliau dari sana ke sini langsung ke kantor. Jadi lebih efektifnya seperti itu. Kalau dari sini ke Jati Makmur, pulang lewatin sini lagi. Nanti nggak mampir itu marah nanti. Biar langsung dari langsung pulang. Ya, mungkin itu dok. Terima kasih atas masukan-masukannya. Terima kasih atas respon dari Puskesmas Jati Asih. Kalau kartu nanti terakhir, karena sudah dibunyikan tadi Jati Asih paripurna. Ya udah, kita paripurna di situ. Bukan saya loh yang bilang, tim surveinya dari dengan bantunya ya. Jadi
Jadi saya ingin ini kira-kira bantuannya apa yang menembak itu ya. Ya, terima kasih. Tahun 2020 saya ditugaskan di sini pas persis banjir. Tadi banjirnya Kecamatan Jati Asih di hampir di semua lini. Dulu tahun 2020 itu saya Puskesmas Jati Asih itu masih pegang 4 kelurahan. Jati Asih, Jati Rasa, Jati Mekar, Jati Kramat. Dan itu 4 titik itu banjir semua, apalagi Jati Rasa. Nah, di saat seperti itu perencanaan untuk lintas sektor adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah unit kreasi cepat. Setelah banjir itu timbul COVID. Nah, disinilah kita benar-benar bekerja sama full 4 pilar. 4 pilar ini kalau dibilang nggak ada matinya, ini nggak ada matinya. Sampai malam, sampai subuh dari pagi tidak berhenti berkoordinasi hingga akhirnya kita bisa membuat sebuah visi dan misi yang sama dalam hal urusan kesehatan. Bahkan pelayanan dalam gedung ditingkatkan. Pelayanan dalam gedung kami, gedung puskesmas kami ditingkatkan, sehingga kalau sarana dan prasarana kami sudah maksimal, itu untuk ke lapangan enak. Jadi misalnya ada butuh apa, butuh ambulan, butuh kelengkapan obat-obatan atau kelengkapan apa untuk prioritas di dalam gedung itu sudah ada. Untuk proses rujukan, penjemputan atau ada proses kegiatan apa, kami lebih siap gitu. Jadi saya lebih memprioritaskan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Jati Asih itu lebih saya prioritaskan. 48 puskesmas yang sudah operasional, 1 puskesmas yang masih dalam proses registrasi, 45 puskesmas yang sedang proses akreditasi di 2023. Nah, rumah sakitnya kurang lebih sama dengan jumlah puskesmas, ada 50 rumah sakit. Dalam proses perizinan ada 3 rumah sakit, 47 rumah sakit sudah masuk ke dalam operasional. Nah, ini potensi buat puskesmas, buat pasyankes di Kota Bekasi untuk bekerja sama dan saling memberikan kontribusi. Seperti hari ini hadir dari rumah sakit, boleh ada yang rumah sakit mana aja? Dari Kurnia kasih aja ya, yang belum datang. Jadi hampir semua puskesmas mempunyai wilayah-wilayah terdiri dari fasilitas rujukan. Nah, ini CSR biasanya sering digunakan dalam bentuk bantuan posyandu dan lain sebagainya. Kemudian kita terdiri dari 390 klinik. Jadi rapat sekali kalau di Kota Bekasi itu fasilitas kesehatan ya. Jadi kita sekarang diwajibkan hampir semua rumah sakit bekerjasama dengan puskesmas, hampir semua klinik bekerjasama dengan puskesmas. Nah, inilah yang akan dimanfaatkan bagaimana program-program tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu. Di sini kami cuma mau sedikit bertanya ya Pak, bagaimana peran dari tentunya masyarakat sebagai memang hal dalam hal ini kita semua sangat membutuhkan ataupun sesama atau mitra dengan istilahnya untuk di puskesmas sendiri. Nah, kalau dari masyarakat sendiri Pak, apakah perencanaan ataupun program yang dibuat dari puskesmas ini itu sejalan dengan harapan dari para masyarakat yang ada di lingkungan RW Bapak? Seperti itu Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, kami adalah RW 12 Jati Rasa, di mana RW 12 adalah daerah rawan bencana banjir Pak. Pertama kali sejak kami jadi RW, seminggu setelah itu banjir besar di RW 12 tahun 2000 Pak. Kami sangat merasakan sekali manfaat dan kehadiran Puskesmas Jati Asih dalam rangka membantu masyarakat RW 12 khususnya setelah pasca banjir Pak. Di mana kami ada pengungsian, kami langsung ditinjau langsung dengan mobil ambulan door to door dengan dokter dan bidan keliling Pak, karena memang banyak warga kita yang pasca banjir itu kena penyakit gatal-gatal ya Pak. Penyakit gatal-gatal
dan distribusi obat Pak untuk warga di pengungsian. Jadi sangat sekali terbantu Pak. Itu beberapa kali juga puskesmas itu bikin event pengobatan gratis, baik puskesmas itu sendiri maupun kolaborasi dengan rumah sakit di wilayah Jati Asih. Karena kan dan juga program Prolanis Pak gitu. Jadi kalau Prolanis itu kalau rumah sakit sudah selesai kami melakukan program penyakit kronis, kami akan kembalikan ke puskesmas untuk kelanjutannya.